Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan ini saya akan coba menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kita mempelajari uji normalitas dan uji homogenitas ini? Nah, untuk uji normalitas dan uji homogenitas ini sebenarnya digunakan pada penelitian yang bersifat kuantitatif, artinya bisa dipakai pada penelitian kuasi eksperimen ya, yang melibatkan nanti ada kelas kontrol, kelas eksperimen gitu. Nanti kita coba lihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu. Kemudian uji normalitas di sini yang pertama adalah uji bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jadi penyebaran datanya ini sebenarnya normal atau tidak sih gitu kan. Ada dua kemungkinan, ada bisa normal, bisa tidak gitu kan. Nah, yang kedua, dalam analisis statistik parametrik, data berdistribusi normal atau adalah suatu keharusan sekaligus merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Nah, untuk melanjutkan atau mencari statistik parametrik ini, biasanya parametrik ini nanti melibatkan ada uji homogenitas, maka harus dilakukan uji normalitas sebelum lanjut ke uji homogenitas. Nah, adapun jika dapat tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik. Nah, ini. Jadi kalau nggak normal, kita nggak usah menggunakan uji homogenitas. Jadi langsung menggunakan uji non parametrik. Biasanya pakai menggunakan ANOVA dan lain sebagainya. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Nah, ini uji normalitas ini ada dua kemungkinan, ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau Sapirowicz. Jadi kita pilih salah satunya. Nanti ada penjelasannya. Kapan kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kapan kita menggunakan uji normalitas Sapirowicz gitu. Nah, yang menjadi acuan adalah dua kemungkinan. Jadi yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. 0,05 dari mana? Dari probabilitas. Dan probabilitas itu peluangnya. Jadi biasanya kalau dalam dunia pendidikan yang diambil itu errornya itu 0,05, artinya 95% keyakinannya bahwa data itu baik gitu. Kemudian yang kedua, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian salah satu cara untuk mendeteksi kenormalan sebuah data dapat dilakukan dengan teknik Sapirowicz. Nah, uji Sapirowicz ini umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil, yaitu kurang dari 50 data. Nah, tadi kan penjelasannya. Jadi kapan kita menggunakan Sapirowicz, kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau Sapirowicz itu jika datanya kurang dari 50, dan Kolmogorov-Smirnov jika datanya itu lebih dari 50 atau 50 ke atas, maka dia menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada contoh kasus. Kita akan menguji kenormalan data hasil belajar siswa pada dua kelompok yang tidak berpasangan. Berikut datanya. Nah, ini kelompok ini bisa digunakan juga kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Di sini ada kelompok A, datanya ada 6, kemudian kelompok B, datanya ada 5. Jadi ini nggak masalah, nggak mesti sama ya datanya. Bisa satunya 28 atau satunya 25, itu nggak masalah. Nah, kemudian seperti biasa kita mengatur terlebih dahulu data yang ada ini ke dalam SPSS ya. Jadi kita buat dulu variable view-nya, yaitu ada hasil dan kelompoknya. Untuk hasil ini
kita gunakan tipenya numerik, kemudian widthnya kita buat 8 dan desimalnya 1. Karena apa? Karena biasanya koma berapa gitu kan, jadi kita menggunakan 1. Untuk labelnya bisa kita buat hasil belajar, kemudian valuesnya none, missing none, kolom 8, legend right, measure-nya scale. Kemudian untuk kelompok kita tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya kita 0 aja, karena dalam ini kan nanti kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2 gitu kan. Nah, pada label kita buat kelompok. Nah, values pada kelompok ini, karena tadi kan kita lihat di sini ada 2 kelompok ya, ada kelompok A kemudian kelompok B. Maka pada valuesnya kita buat 2 kelompok. Yang pertama value 1 untuk labelnya itu kelompok A, dan value 2 itu labelnya kelompok B. Kemudian oke ya. Untuk missing none kolom 8, elegant right, dan measure-nya kita buat normal. Nah, kemudian kita lihat masukkan datanya pada data view ya. Di sini kan ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Kita buat ini kelompok A, ini kelompok B. Nah, kelompok A 77, 80, 73,2, 76,8, 90,1 dan 68,8. Ini ada 6. Kita buat kelompoknya karena tadi kan untuk kelompok A labelnya itu 1, valuesnya itu 1, dan kelompok B itu valuesnya 2. Nah, kita lihat apakah data ini benar kelompoknya. Kita klik ini kelompok A, kelompok B ya. Kita klik lagi values, kemudian valuesnya ada. Nah, selanjutnya tadi sudah dikelompokkan ya, mana kelompok A, kelompok B, ini data view-nya. Nah, seperti biasa untuk mencari data itu kita menuju pada analyze, kemudian kita ambil deskriptif statistik dan explore ya. Analis, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di sini ada 2 kelompok. Nah, kemudian kita pindahkan hasil belajar pada dependent list dan faktor list pada kelompok. Untuk kelompok pada faktor list ya, ini untuk masuk ke dependent, kemudian kelompok masuk ke faktor list. Kita lihat di sini displaynya kita posisikan sebagai bold dan kita ambil plotnya. Nah, di sini plotnya karena kita ingin mencari normality, berarti kita klik, kita checklist normality plotnya, kemudian faktor level together, kemudian descriptive stem and left ya, left ini kita checklist semua. Ini jangan lupa ini otomatisnya karena kita mencari normalitas ya. Kemudian oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Explore kelompok. Nah, ini kita lihat tadi penjelasan selanjutnya pada ya. Jadi menginterpretasikan atau menerjemahkan atau menjelaskan uji normalitas ini kita dulu gitu, sebelum kita memahami kesimpulan apakah data hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Nah, di sini menurut Singgi Santoso, data dikatakan berdistribusi normal atau simetris dalam uji Shapiro-Wilk jika nilai signya lebih besar dari 0,05. Jadi simetris itu kalau kita buat grafik misalnya seperti ini bentuknya, yang ada naik gitu kan, kemudian turun gitu kan, itu berdistribusi normal. Nah, ini harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita lihat pada test of normality. Coba kita lihat mana test of normality hasil. Nah, ini test of normality untuk kelompok A. Karena kita tadi datanya itu kurang dari 50, berarti kita menggunakan bagian yang Shapiro-Wilk ini ya. Kolmogorov kalau lebih dari atau lebih 50 ke atas.
Nah, kita menggunakan Sapirowik karena datanya hanya satunya 6, satunya 5. Kita lihat pada bagian SIG. Ini DF-nya derajat bebasnya itu untuk kelompok A6, untuk kelompok B 5. Pada derajat bebas itu responden yang kita ambil nilainya atau datanya. Nah, kemudian ini nilainya SIG-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sama kan. Nah, karena DF derajat bebas atau sampel kurang 50, maka kita menggunakan Sapirowik ya. Nah, ini kita ambil pada bagian C. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk kelompok A ini nilainya 0,770 atau 0,770 dan untuk kelompok B nilainya itu 0,807. Nah, karena ini kita mengambil keputusannya tadi ya, ini harus lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita pastikan bahwa kedua kelompok ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Oke, nah ini kan simpulannya ini. Jadi berdistribusi normal untuk kelompok A dan kelompok B. Nah itu ya, jadi sebenarnya gampang kan untuk menguji normalisasi itu, kita hanya perlu memperhatikan pada tabel ini kita mau memilih Kolmogorov-Smirnov apa kita ingin memilih Sapirowik gitu kan. Jadi kalau kuncinya adalah harus lebih besar dari 0,05 untuk data tersebut bersifat normal atau berdistribusi normal. Nah, jadi yang di atas kita boleh abaikan dulu, kita ambil yang test of normality-nya ya. Nah, kalau mau membaca juga silakan. Nah, kalau membaca ini berarti N-nya 6, persennya ini 100%, berarti semuanya mengikuti atau mengikuti semuanya valid gitu. Untuk missingnya kesalahannya nggak ada. Nah, kemudian ini deskriptifnya yang pernah kita pelajari juga. Untuk deskriptifnya bisa kita baca untuk rata nilai 77, kemudian 90% ini tadi kan karena kita mengambil 0,05, maka ini 95% confidence internal for min-nya, low bound, upper bound, mediannya ada, variasinya, standar dan deviasinya, minimum, maksimum, rank ada semua gitu. Yang pertama adalah yang kita baca hanya hasilnya. Harusnya adalah tes normality ya. Oke, nah selanjutnya ini kalau kita melihat Vicky plotnya ini, jadi yang normal itu penyebarannya atau distribusinya nggak ngacak gitu. Nah ini ya, ada kelompok B, ini kelompok A gitu. Nah, ini Vicky plotnya ini. Penyebarannya ini tidak terlalu jauh, gitu. Nggak kemana-mana, misalnya di sini. Jadi masih dalam satu garis ini dan tidak jauh menyebarnya. Begitupun dengan yang kelompok B, gitu. Ini kan masih tidak terlalu jauh. Gitu. Oke, baik itu ya, itu untuk uji normalitas. Nah, sekarang kita berlanjut ke uji homogenitas. Jadi uji homogenitasnya apa gitu ya? Kita untuk mencari kesamaan apakah kedua kelompok itu homogen atau heterogen. Karena kalau kita melakukan penelitian itu ketika kita menggunakan dua kelas, itu kelasnya itu tidak boleh ada ketimpangan. Artinya ketimpangan itu misal kelas A ini pinter banget gitu, kemudian kelas B kurang pinter banget gitu, itu yang tidak boleh. Jadi kalau penelitian itu harus homogen, harus sama tingkat kecerdasannya atau kepintarannya gitu. Nah, kita lihat ya di sini, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians atau keberagaman data dari dua kelompok bersifat homogen atau heterogen gitu ya. Nah, uji homogenitas secara umum digunakan sebagai syarat dalam uji perbedaan rata-rata seperti ANOVA, uji Mann-Whitney, dan uji independent sample test. Nah, homogenitas bukan merupakan syarat mutlak dalam uji independent test. Nah, ini untuk uji test ini homogenitas ini tidak terlalu menjadi syarat mutlak. Gitu. Sebab jika varian antar kelompok ini bersifat homogen, maka akan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat dalam uji perbedaan. Jadi sebenarnya untuk menentukan keakuratannya aja, keakuratan apa? Keberagaman dari kedua kelompok tersebut gitu.
Jadi sebenarnya tidak terlalu mutlak, cuma dianjurkan setelah data itu berdistribusi normal maka lanjut ke uji homogen atau homogenitas. Nah, kita ambil contohnya itu masih contoh yang sama dari data yang tadi ya. Misalkan ada kelompok A, kelompok B gitu kan. Nah, kita ambil ini karena ini datanya sama, maka kita sudah buat tadi kelompok untuk kelompok ini seperti ini sama. Tinggal kita untuk melakukan ujinya ada beberapa tahapan gitu seperti biasa kita masuk ke analyze gitu kan sama seperti uji normalitas ya, hanya pada plotnya kita eh, untuk normality plot with testnya kita hilangkan dan speednya ininya kita menggunakan power estimasi gitu. Jadi ini udah ada, kita analyze, descriptive, explore. Nah, ini kan sudah dipindahkan untuk hasil belajar masuk kepada independent list dan kelompok masuk ke factor list plotnya di sini. Nah, untuk spread versus level test ini kita pindahkan ke power estimation, tapi jangan lupa untuk normality plotnya kita hilangkan dulu. Kita masuk ke power estimasi atau estimation, kekuatan estimasinya gitu. Oke, kita klik OK. Oke, kita lihat sini. Nah, sambil menunggu kita lihat dulu. Nah, di sini, jadi pedoman pengambilan keputusan uji homogenitas ini sama seperti tadi ya. Pada uji normalitas harus lebih besar dari 0,05 yang dibaca based on mean-nya. Kalau tadi kan kita melihat pada Kolmogorov-Smirnov atau Safirovic ya. Nah, ini kalau pada uji homogenitas ini yang kita lihat adalah based on mean pada data yang kita ambil gitu ya. Nah, ini jika signifikansi sig based on mean-nya lebih besar dari 0,05, maka variasi data adalah homogen. Jika nilai signifikansi sig based on mean-nya lebih kecil dari 0,05, maka variasi data adalah tidak homogen. Nah, kita lihat di sini kelompok ini based on mean yang mana? Nah, ini yang kita lihat adalah test of homogeneity of variance. Nah, based on mean-nya mana? Based on mean adalah baris yang pertama. Kita lihat pada sig ini ya, sig ya, pada bagian atas ada sig. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil. Nah, ketika kita hitung ternyata dari kedua data itu kita mendapatkan nilai 0,738 untuk hasil belajar based on mean pada hasil belajarnya gitu. Berarti dapat kita simpulkan karena ini lebih besar dari 0,05 maka data tersebut bersifat homogen. Nah, ini kan sama sebenarnya. Nah, bagaimana jika tidak homogen? Ya sebenarnya ini bukan syarat mutlak ya, tapi kalau datanya homogen justru lebih bagus gitu kan, karena untuk penyebarannya atau variasinya itu juga lebih baik gitu seperti itu. Nah, ini berdasarkan output di atas ketahui nilai signifikansi sig based on mean adalah sebesar 0,738 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians kelompok A dan kelompok B adalah sama atau homogen. Dengan maka salah satu syarat dari uji independent sample t-test sudah dapat terpenuhi. Untuk menguji uji independent sample t-testnya ini sudah dapat terpenuhi. Nah, mudah-mudahan semuanya dapat dipahami ya. Nah, silakan pada latihan ini Anda buat 2 kelas gitu seperti contoh tadi, tidak usah melebihi, atau kalau mau coba lebih dari 50 silakan, tapi jarang kita menggunakan yang lebih dari
50 ya, kita coba aja datanya itu misalkan kurang dari 50, 30 atau 25, silakan. Nah, kita nanti coba membuat perbedaan antara hasil belajar pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol, berarti kelas A dan kelas B. Kelas A-nya misalnya model PPL dan kelas kontrolnya adalah atau kelas B-nya misalnya pada kelas kontrol gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk materi pada uji homogeneis, uji normalitas dan uji homogeneis ini saya cukupkan. Nanti bila ada yang ditanyakan silahkan bisa lewat grup WA Japri atau bisa pada Google Classroom. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.